Halo, jumpa lagi dengan kami di Best PPC. Kali ini kita lagi berada di Desa Cianjuang, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat, tepatnya di kediaman rumah Pak Azrul. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview proyek pemasangan pintu dan jendela yang berbahan UPVC berwarna hitam. Nah, ini adalah hasil produksi dari PT KDS UPVC. Bagaimana detailnya? Mari kita bahas. Item yang pertama yang akan kita bahas ini adalah kombinasi pintu swing dan jendela kaca mati ditambah dengan kasa nyamuk di atas. Nah, ini dimensinya sendiri adalah lebarnya itu 3,8 meter dan tingginya 2,7 meter. Nah, kombinasi seperti ini dengan ketinggian seperti ini, standar dari produk KDS, kewajiban yang pertama adalah kita harus membuatkan beberapa partisi-partisi atau beberapa bagian-bagian yang ini kalau kita lihat kan ada 4 unit yang berbeda. Ini adalah pintu swing, jendela kaca mati, jendela kaca mati, dan jendela kaca mati ada 3. Nah, standar berikutnya adalah bahwa setiap frame ini akan kita joining dengan menggunakan profil khusus. Nah, bisa kita zoom out bahwa di sini bisa kita lihat ya, antar frame ini akan kita gunakan profil khusus untuk menggabungkannya. Nah, apa fungsi dari JK33 ini profil khusus ya untuk menjoining 2 frame yang berbeda pada satu opening. Nah, fungsinya ini pertama untuk menjaga bahwa masing-masing frame itu dia terjaga pada satu track yang lurus yang sama dan tidak akan saling overlap. Fungsi yang kedua ini adalah untuk perkuatan antar frame. Nah, jadi kalau untuk standar kita ketika dia sudah di atas 2 meter maka wajib kita joining seperti ini. Nah, fitur yang kedua adalah bahwa di atas ini kita juga letakkan ada kasa nyamuk. Nah, kasa nyamuk yang kita gunakan adalah kasa nyamuk tipe SS304 adalah ini kasa nyamuk stainless steel. Bahannya stainless steel sudah sangat keras sekali dia ya tidak lentur. Jadi sangat aman. Nah, berikutnya pada pintu swing. Nah, ini pintu swingnya seperti ini ya. Dia dimensi lebarnya ini khusus untuk pintu swingnya aja. Ini daunnya kita lebar 900 mili atau 90 cm. Nah, hardware yang kita lekatkan pertama adalah sistem penguncian. Sistem penguncian ini kita menggunakan sistem penguncian multi-point lock. Nah, apa itu multi-point lock? Seperti ini. Nah, ya. Dikatakan multi-point lock ini karena ada pengunciannya di berbagai titik, di banyak titik. Nah, contoh untuk yang ketinggi 2,7 ini kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu bidang ini kita mempunyai 7 titik penguncian. Nah, itu yang menjamin bahwa daun pintu ini sangat aman gitu ya, dan sangat kedap, sangat rapat. Begitu. Dan apalagi ini di sini kita lekatkan juga engsel. Engselnya kita ada 4. Dalam satu bidang ini kita ada 4. Jadi kita menggunakan banyak engsel pada satu bidang ya. Ini kita juga punya standar bahwa masing-masing engsel itu jaraknya itu untuk ini tidak lebih dari 70 cm. Nah, ini supaya tujuannya adalah pembagian beban. Pembagian bebannya supaya lebih merata. Nah, ini akan berpengaruh pada durasi pemakaian ya. Seperti itu. Nah, kembali kepada multi-point lock, bagaimana cara pengunyiannya sangat gampang sekali. Jadi, pertama kita tutupkan, kedua kita jungkit ke atas. Nah, fungsinya apa jungkit ke atas ini? Ini untuk mengaktifkan multi-point lock. Coba di zoom out lagi, nah begini. Ketika kita jungkitkan ke atas, maka lock pinnya akan aktif. Akan aktif dan dia akan mengunci di lock pad di dalam. Nah, itu lock padnya. Nah, nanti ketika kita jungkitkan ke atas seperti ini wajib dijungkit ke atas ya. Nah, jungkitkan ke atas begini, maka multi-point locknya sudah mengunci. Baru anak kuncinya kita putar. Nah, sekarang kita menuju lantai 2 ya. Kita akan membahas beberapa item lagi ya. Nah, pada akses tangga ini kita lihat ini ada jendela kaca mati. Tapi jendela kaca mati ini uniknya kita menggunakan lingkaran. Jadi kusen UPVC itu juga bisa dibentuk lingkaran. Dan lingkaran ini sangat simetris karena kita membandingnya dengan sistem
mesin yang sangat bagus, sangat canggih, jadi dia presisi ya. Tidak, lingkaran tidak menjol-menjol ya, tidak besar sebelah begitu. Jadi dia semua diameternya dari atas bawah kiri kanan juga dia sama seperti itu, simetris kiri kanan atas bawah ya. Sama, ini kaca yang dilekatkan juga kaca 6 mm ketebalannya. Sekarang kita lagi di berada lantai 2, tepatnya di kamar utama. Seperti yang kita lihat di sini ada 2 item. Yang pertama ini adalah jendela retro 2 daun atas dan bawah. Dan yang ini adalah kombinasi pintu sliding dengan kaca mati ditambah dengan kasa nyamuk di atasnya. Ya, ini detailnya seperti ini ya. Ini adalah daun pintu sliding. Nah, seperti ini. Sementara ini adalah kaca mati. Nah, sama ya standarnya kita ketika openingnya sebesar ini di atasnya di 2,5 2 meter ke atas, kita wajib bagikan beberapa modul. Kita jadikan 3 modul, kemudian kita joining ya dengan menggunakan profil khusus joining. Ini namanya JK33 seperti ini. Sama juga seperti ini di sini. Nah, oke. Ini juga sama, dia dilengkapi dengan kaca polos ketebalan 8 mili. Masing-masing daun kita lengkapi dengan kaca polos ketebalan 8 mili. Dan ini diperindah dengan regal French list. Ini dia sangat manis sekali kelihatannya ya. Kelihatan sekali dia modern klasik seperti ini. Nah, ini dia hanya pemanis fungsinya. Oke. Nah, mari kita detailkan untuk pintu sliding. Nah, pintu sliding seperti ini berbeda daripada umumnya yang biasanya kita mendesainkan untuk pintu sliding itu, pintu apapun itu, tanpa kusen bawah. Nah, khusus untuk kasus ini, kita untuk pintu sliding ini menggunakan kusen bawah. Ini kenapa? Nah, ini alasannya seperti ini ya. Kalau kita lihat di atas ini kanopi di atasnya ini tidak terlalu luas, tidak terlalu lebar ke depan. Karena sudah berbatasan dengan jalan gitu ya. Jadi tidak bisa diperpanjang lagi kanopinya. Nah, ini ketika hujan, pasti air akan tampias ke dalam. Kalau tidak menggunakan kusen bawah, maka air akan masuk. Nah, jadi ini fungsi dari kusen bawah ini untuk menahan air, ya, untuk menahan air. Nah, ketika memang ada air masuk, nanti kan di sini dia tidak akan menggenang karena kita sudah sediakan jalur drainasenya. Air akan keluar dari sini. Itu. Itulah tadi kenapa kita menggunakan kusen bawah. Jadi itu solusi ya. Solusi ketika kita menemukan opening yang berhadapan langsung dengan luar dan dia tidak dilengkapi dengan kanopi yang cukup, sehingga ini untuk menghindari air tampias masuk ke dalam. Begitu. Nah, dia hardware yang melekat pada pintu sliding ini, yang pertama ini adalah multi point. Nah, seperti apa multi point pintu sliding ya? Pada umumnya sama cara kerjanya ya. Nah, di sini ada locking pin. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 titik penguncian. Nah, locking pin ini ketika diaktifkan ya seperti ini, kita jungkit, nah dia kan akan bergerak. Nah, ketika kita jungkitkan, nah dia akan masuk ke locking pad. Nah, akan masuk ke locking pad. Nah, dia akan mengunci dengan rapat. Mulai dari atas sampai ke bawah dia akan mengunci dengan rapat. Jadi dari sisi keamanan dia sangat aman dan dia jadi lebih kedap seperti itu. Cara menguncinya juga sangat gampang ya. Tinggal dirapatkan terus dijungkitkan ke bawah. Udah, daun pintu tertutup rapat. Tidak bisa dibuka lagi. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah jendela. Nah, desainnya juga unik ya. Ini jendela retro. Apa yang dimaksud dengan jendela retro itu, kita satu opening ini bikinkan 2 daun. Kita buatkan 2 daun atas dan bawah seperti ini. Nah, jadi ketika buka daun atas, daun bawah tidak ikut kebuka. Ini fungsi dan tujuannya apa? Ini sebenarnya untuk safety aja ya, untuk keamanan. Karena ini keluar ini aksesnya langsung bagian luar, ini akan berbahaya ya jika langsung keluar, apalagi anak-anak. Ya, apalagi anak-anak tidak tahu dengan kondisi ini, dia main buka aja langsung bisa jatuh keluar. Nah, ini berbahaya. Maka kita desainkan seperti ini. Nah, daun bawahnya juga ini kita bisa buka seperti ini.
Seperti ini dia. Jadi sebenarnya ini fungsinya untuk keamanan ya. Terutama keamanan bagi anak-anak yang belum mengerti. Nah, sama untuk ini juga hardware yang melekat. Yang pertama adalah sistem penguncian, ini multi point lock. Sama ya, kita tidak bisa detailkan ya. Ini multi point lock. Cara kerjanya sama. Dia ada beberapa locking pad seperti ini ya. Ada locking pad. Nah, di setiap sisinya dan locking pin. Nanti locking pinnya akan masuk ke locking pad. Ketika diaktifkan, maka dia akan mengunci dan tidak bisa dibuka dari luar. Ini pengunciannya hanya dari dalam saja. Jadi memang benar-benar tidak ada akses dari luar yang bisa membuka daun jendela ini. Berikutnya hardware-nya adalah engsel. Jadi daun atas ini kita lekatkan ada 3 engsel ya. 3 engsel jendela. 1, 2, 3. Nah, untuk daun bawah kita lekatkan ada 2 engsel. Nah, ini dia tidak bisa terhalang di luar ya, terhalang tembok. Jadi kebukanya hanya segini. Tuh. Cara menutupnya juga sama, tinggal kita aktifkan. Nah, jadi bagian bawah tertutup, aman bagi anak-anak, tidak bisa langsung keluar. Di atas tutup, sama cara pengunciannya, aktifkan multi point lock-nya. Nah, ini kita berada di lantai 2, masih di lantai 2 dan tepatnya di kamar anak. Konsep yang sama untuk kamar anak ini sama persis dengan konsep yang ada di kamar utama ya. Jadi dia pintu sliding dikombinasikan dengan kaca mati seperti ini. Dan sama konsepnya, ketika tingginya di atas 2 meter akan kita bagi menjadi beberapa frame, beberapa modul, kemudian kita joining seperti ini ya. Joining ini yang memperkuat ya, sambungan-sambungan ini sehingga dia menjadi lebih kokoh ya. Seperti ini contohnya, ketika gedor sangat kuat ya. Konsep yang sama juga tadi untuk pintu. Pintunya kita menggunakan kusen bawah. Nah, kusen bawah seperti ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menahan air. Kenapa? Karena di atas ini tidak tersedia kanopi yang cukup. Jadi ketika hujan, meskipun dia tidak deras, hujan pasti akan tampias ke dalam. Maka dari itu, di bawahnya kita menggunakan kusen bawah ya. Tidak seperti pada konsep pintu pada umumnya. Nah, di sini ya, ketika ada air masuk, dia akan segera dikeluarkan. Di sini ada saluran drainase. Nah, di sini air akan dikeluarkan di sini dan melalui sini. Ini ada kanopinya. Nah, jadi dia sangat aman dari banjir. Oke. Ya, demikian ini sama persis dengan konsep yang ada di kamar utama. Masih di lantai 2, jadi ini adalah ruangan khusus baca ya, dan di luarnya itu adalah ruangan untuk menjemur. Seperti itu. Nah, di hadapan kita ini adalah sekat antar ruangan ya. Kita menggunakan sekat antar ruangan ini dengan model pintu lipat 3 daun. Pintu lipat 3 daun ini kita bagi konfigurasinya 3, 1, 2. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi 312? Jadi pintu foldingnya ini 3 daun, kita menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini ya, 1 daun swing. Nah, seperti ini. Ketika kita hanya menginginkan akses yang tidak terlalu luas, cukup seperti ini. Nah, konfigurasi berikutnya adalah 2 daun folding. Cara bukanya gampang seperti ini. Nah, ini kita bisa buka ketika kita membutuhkan akses yang lebih luas. Jadi di antara ruangan ini sebenarnya sangat lebar sekali bukaannya ya. Jadi ketika ada acara keluarga atau ada acara-acara penting lainnya, ruangan ini juga sangat lebar aksesnya, tidak menghalangi lalu lalang orang yang melintas. Oke. Hardware apa saja yang melekat pada daun folding ini ya. Nah, kita bahas mulai dari yang swingnya dulu. Nah, ini untuk daun yang swing ini kita lekatkan juga untuk pengunciannya ya. Kembali kepada pengunciannya, ini juga tetap menggunakan multi point lock ya. Di banyak titik kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ada di atas juga ya. Itu dia ada plus ball ya. Nanti kita bisa lihat kan plus ballnya gitu.
Plasbolnya juga ada di bawah yang masuk ke lubang penguncian seperti itu. Nanti kita akan demokan bagaimana cara menggunakan multi point lock pada pintu folding. Berikutnya juga ini pada daun swing ini kita lekatkan 3 pieces engsel 3D. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini ya, dia sangat kokoh, dia bentuknya lebih besar daripada engsel-engsel konvensional lainnya. Dan ini ya, memang engsel ini yang dirancang khusus untuk pintu-pintu UPVC. Ya, bukan menggunakan hardware yang seperti aluminium atau yang kayu ya, karena itu tidak akan kompatibel ya. Andai pun dipaksakan, dia tidak akan lama pemakaiannya. Nah, sebagaimana detailnya coba kita lihat dari luar ya, seperti ini. Kebayang ya, seperti ini dia besarnya, satu engsel itu dia besarnya seperti ini. Jadi dia sangat kokoh. Ini. Oke. Kemudian hardware berikutnya kita mulai dari atas ya. Jadi untuk daun yang folding ini sistem penggerakannya itu di atas ini kita ada roda ya. Nah, seperti itu, ada roda. Ada hanger yang melekat kepada roda dan dilekatkan pada rel atas. Seperti itu. Nah, relnya sangat kokoh ya, dan itu juga memang rel yang khusus untuk pintu folding, bukan yang rel untuk pintu sliding. Sebagaimana di atas, di bawah juga kita lekatkan hanger yang menyatu dengan roda guider. Jadi roda di bawah ini dia fungsinya guider, supaya arah pergerakan dari daun itu tidak lari kemana-mana. Dia sesuai pada jalurnya, sesuai pada tracknya. Ya. Nah, kemudian setiap daun antar daun ini kita lengkapi dengan engsel antar daun. Jadi ada 3 engsel antar daun, 1, 2, 3. Nah, ini 3 ini karena ketinggiannya ini masih di bawah 2,7 ya. 2,7 meter. Nah, di atas 2,7 meter kita akan tambahkan lagi engsel tambahan. Sama untuk daun swingnya juga kita akan tambahkan engsel 3D tambahan. Jadi dia akan lebih kokoh. Jadi jangan khawatir ya, kalau untuk penahanan beban dia pasti sangat kuat. Karena kita juga punya standar setiap engsel itu tidak melebihi dari 90 cm ya jaraknya ya. Maka dari itu ketika dia lebih dari 2,7 ketinggiannya, wajib kita tambahkan engsel-engsel tambahan. Berikutnya juga ini adalah engsel tarik ya, engsel tarik dan interlock plasbol. Fungsinya apa ya? Ini untuk penguncian ya. Jadi ini untuk menarik supaya lebih kuat, dan ini adalah interlock plasbol. Nah, bagaimana cara menggunakan interlock plasbol seperti ini ya? Gampang sekali. Ini handle tariknya kita tarik ya supaya daunnya lebih rapat. Kemudian handle-nya kita jungkit ke bawah untuk penguncian. Nah, dia sudah terkunci rapat. Plasbol atas dan plasbol bawah sudah mengunci. Ya, tidak perlu menjinjit ke atas ataupun membungkuk. Karena juga plasbolnya sudah tersimpan di dalam, tidak terlihat di luar. Nah, bagaimana detail cara kerjanya? Coba kita lihat dari luar. Ini saya buka dulu ya. Nah, seperti ini. Nah ya, sama ini interlock, jalur interlock plasbolnya seperti ini. Di bawah itu ada plasbol bawah dan di atas juga ada plasbol atas. Bagaimana prinsip kerjanya? Sangat gampang. Nah, jadi ketika saya jungkit ke bawah, nah penguncian itu dia akan keluar, akan terlihat kan plasbolnya. Nah, yang di bawah juga. Nah, kelihatan. Nah, itu dia sistem pengunciannya seperti itu. Cukup di satu titik kita menguncinya. Ketika kita kunci, maka di atas dan bawah sudah terkunci langsung. Seperti itu. Oke. Coba dari dalam pengujian berikutnya. Nah, ini cara penutupannya. Nah, cara kerjanya sama ya dengan pintu-pintu swing lainnya. Ini tinggal kita jungkitkan ke atas untuk mengaktifkan multipoint. Ketika dia sudah aktif, kita kunci anak kuncinya. Ya, sudah terkunci rapat. Oke. Nah, untuk kerapatan daun ini kita menggunakan sistem sistem nabok di bagian bawahnya. Nanti kita akan detailkan sebagaimana apa yang dimaksud dengan sistem nabok. Nah, kita sekarang akan uji ya sebagaimana rapatnya daun ini. Di bawahnya ini tidak ada celah. Nah, ini saya ada kartu ATM, saya masukkan ke bawah. Jadi tidak ada celah. Sini juga tidak ada celah. Sebelah sini pun tidak ada celah.
Jadi air dari luar tidak akan tempias ke dalam, juga serangga seperti semut dan lainnya juga tidak akan bisa masuk ke dalam. Karena kita menggunakan daunnya menggunakan sistem nabok. Nah, apa itu sistem nabok? Mari kita detailkan. Nah, jadi begini. Kita buka dulu ya. Oke. Nah, yang dimaksud dengan sistem nabok itu seperti ini ya. Jadi daun ini kita ada kelebihan seperti ini, yang mana nanti kelebihan daun ini akan menempel kepada bagian lantai seperti ini. Dia akan menjepit di sini sehingga tidak ada celah sama sekali untuk masuk serangga dan air hujan. Nah, seperti ini didetailkan. Nah, ini kan bagian ini dia akan menempel ke bagian lantai. Nah, terlihat rapat sekali. Jadi tidak ada celah untuk masuk bagi air maupun serangga-serangga. Seperti itu. Dia jadi sangat rapat sekali. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem nabok. Sama untuk daun-daun yang lainnya juga demikian, kita bikinkan seperti itu sehingga ujung daun bawah, lidah bagian ujung daun bawah ini dia akan menempel ke bagian lantai seperti ini. Namun ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Elevasi antara lantai dalam dengan lantai 2 harus ada space minimal 2 cm. Ya 2 sampai 3 cm lah begitu ya, bisa seperti ini. Nah, seperti ini harus ada elevasi. Nah, ini kebetulan elevasinya perbedaannya hanya 2 cm. Dan 2 cm pun cukup. Seperti itu. Nah, baru kita bisa terapkan daun pintunya nabok seperti itu tadi. Nah, jika tidak ada level seperti ini, tidak ada elevasi seperti ini, ya kita tidak akan bisa mengaplikasikan sistem nabok. Sistemnya jadi biasa aja, gitu. Tidak ada penjepitan di bawah. Nah, perbedaannya dengan sistem nabok, dia tetap akan ada celah nantinya di bawah, karena tidak ada penjepitan antara lantai dengan daun. Dia datar saja, seperti itu. Posisi daun di atas lantai, bukan menjepit ujung lantai. Itu perbedaannya. Masih di lantai 2, tepatnya kita ada di foyer dan akses tangga seperti ini ya. Nah, ini kebetulan railingnya belum dipasang ya, ini akan segera dipasang. Nah, pada sudut ini ada 2 item yang akan kita bahas. Pertama, ini juga seperti di ruangan sebelumnya, ini adalah jendela retro, jendela 2 daun seperti ini. Cara bukanya juga seperti ini. Ini fungsinya sama ya, ini untuk keamanan anak-anak atau orang-orang yang tidak memahami kondisi luar. Jadi kita tidak perlu buka semuanya, cukup buka yang atas. Yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, berikutnya bagian ini. Nah, ini adalah jendela sudut adu manis. Nah, ini karena terhalang tembok kita tidak bisa lihat ya, tapi kita akan shoot dari luar bagaimana dia sudut adu manis. Nah, jadi seperti yang dilihat ya di sini. Ini yang dinamakan jendela sudut adu manis. Nah, di sudut ini, nah seperti ini dia ketemu sudut, dan itu tidak pakai tiang tengah. Kita hanya sekedar pakai regal Prancis sebagai pemanis ya, tapi dia tidak menggunakan tiang tengah. Jadi dia ketemunya sangat bagus, sangat rapi, sehingga tidak ada celah air untuk masuk seperti itu, dan dia sangat aman. Terhindar dari celah-celah untuk serangga masuk, debu-debu juga tidak bisa masuk seperti itu. Dari sisi keamanan dia sangat aman, dan dari sisi estetika sangat bagus dilihat, sangat indah dilihat. Kalau dia pakai tiang tengah bisa juga, hanya saja dari segi estetika dia kurang cantik kelihatannya. Nah, untuk sisi bagian ini ada kombinasi jendela kaca mati ya, yang dikombinasikan dengan jendela swing sebagai akses darurat. Nah, fungsi dari jendela ini hanya sebagai akses darurat ya, untuk maintenance nantinya. Ketika ada mau ganti lampu di luar atau ada mau bersih-bersih di bagian luar, ini bisa dibuka sewaktu-waktu. Nah, hardware-nya sama ya, kalau ini kita menggunakan casement. Untuk jendela ini kita menggunakan casement di atas sama di bawah. Dia tidak menggunakan engsel seperti itu. Untuk pengunciannya juga sama, dia menggunakan multi point lock. Multi point lock-nya seperti itu. Nah, ada yang berbeda di sini untuk handle-nya khusus ya. Handle-nya kita menggunakan handle, sebelum-sebelumnya kan handle-nya tidak menggunakan anak kunci. Nah, ini handle ini menggunakan anak kunci seperti ini. Jadi dia kuncinya bisa dicabut. Untuk keamanan juga, nanti dimainin sama anak-anak, hilang kuncinya agak repot juga seperti itu.
Nah, setiap sisi ini, setiap kaca mati baik yang di sebelah kanan saya maupun di sebelah sudut kiri ini dilengkapi dengan masing-masing daun ini dilengkapi dengan kaca polos ketebalan 8 mili. Nah, sama juga ya konsepnya, ketika tingginya di atas 2 meter, kita akan bagi menjadi beberapa frame dan akan di joining dengan profil khusus, profil joining. Nah, ini fungsinya kenapa kita bagi beberapa frame, itu untuk kekuatan ya, untuk menghindari getaran-getaran. Dia kalau terlalu luas akan sangat berpotensi jendelanya menjadi bergetar. Apalagi kalau misalnya ada petir atau ada guru atau misalnya ada getaran-getaran yang hebat, dia akan ikut bergetar dan dia tidak aman seperti itu. Nah, ini juga setiap daun ini dipercantik dengan regal French list seperti ini. Nah, ini yang menimbulkan kesan klasik modern daripada setiap daun ini. Ya, baiklah ya. Tadi sudah selesai kita review satu persatu pemasangan pintu dan jendela yang berbahan UPVC berwarna hitam yang berada di kediaman rumah Pak Azrul yang tepatnya berada di Desa Cihanjuang, Parongpong, Bandung Barat. Semoga penjelasan-penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.